Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Zazilati Nur Ainiyah, NIM 1921211167 dari kelas HKI 5E. Saya akan mempresentasikan surat Al-Maidah ayat 106 dan 107 tentang warisan dan wasiat. Berikut surat Al-Maidah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wal wasiyatisnani dawa adli minkum au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dil sholati fayuqsimani billahi inir tabatum la nashtari bihi samana walau kana da kurba wala naktumu syahadatallahu inna idza laminal asimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak akan membunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ayat ini menjelaskan apabila seorang mukmin merasa perlu untuk membuat wasiat mengenai harta benda, maka wasiat tersebut harus disaksikan oleh kedua orang mukmin yang adil dan mempunyai pendirian yang teguh. Sehingga apabila di kemudian hari timbul persoalan yang memerlukan kesaksian dari mereka, maka dapat diharapkan bahwa mereka akan memberikan kesaksian yang benar dan tidak akan menyembunyikan sesuatu yang mereka ketahui mengenai wasiat itu. Kemudian dijelaskan bahwa apabila tidak terdapat dua saksi yang mukmin, misalnya ketika orang yang berwasiat itu sedang berada dalam perjalanan, lalu ia mendapat musibah dan merasa ajalnya sudah dekat, maka ia boleh mengambil dua orang saksi yang bukan mukmin, akan tetapi harus bersifat adil dalam berpendirian teguh. Apabila kedua saksi itu cukup dipercaya, maka kesaksian mereka atas wasiat tersebut tak perlu disertai dengan sumpah. Tetapi apabila ahli waris dari orang yang berwasiat itu meragukan kejujuran saksi-saksi tersebut, maka saksi-saksi itu diminta untuk mengucapkan sumpah guna menguatkan kesaksian mereka, sehingga dapat diharapkan kepada mereka akan benar-benar bertindak sebagai saksi yang jujur dan dapat dipercaya sepenuhnya. Selanjutnya surat Al-Maidah ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in usira ala annahum mastahaqqa isman fa akharani yakumani maqamahum minnal alladina stahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihi ma wa ma'tadaina inna idza minna dhalimin. Artinya, jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat dengan kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, sungguh kesaksian kami telah layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim.
Ayat ini dijelaskan bahwa apabila di kemudian hari setelah wafatnya orang yang berwasiat itu tampak tanda-tanda ketidakjujuran para saksi itu, misalnya sewaktu diminta kesaksian mereka lalu memberikan kesaksian yang tidak benar atau mengaku tidak menyembunyikan sesuatu dari harta peninggalan yang dipercayakan kepada mereka oleh orang yang berwasiat itu, maka untuk mencari penyelesaian dalam keadaan itu, kewajiban untuk bersumpah dialihkan kepada ahli waris dari orang yang telah meninggal yang memberikan wasiat itu. Untuk itu harus dicarikan dua orang yang lain yang terdekat dalam hubungan kekeluargaannya dengan orang yang berwasiat. Apabila kerabatnya yang terdekat itu ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dapat menerima warisan, misalnya karena perbedaan agama dengan orang yang meninggalkan warisan atau karena ia tersangkut dalam kasus terbunuhnya yang berwasiat, maka dicarilah orang lainnya di antara ahli waris itu yang paling utama untuk melakukan sumpah tersebut dengan melihat usia, sifat, pengetahuan, dan selain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.